Berarti kalau kita aplikasikan strategi pakan seperti itu dengan memilih ayam yang sudah masuk karakteristik tadi, spesifikasinya bagus, kita bisa irit banyak. Harga jual 35.000 pun masih bisa untung, asal ayamnya cepat besar. Kita olah dengan strategi itu, kandangnya dengan kandang tipe Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kita berada. Kami ingatkan jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi, karena di sana ada info menarik, siapa tahu berguna bagi teman-teman semuanya. Saat ini kita sedang membuat racikan pakan untuk DOC kita buat pakan basah dengan kita tambahkan EM4 dan juga air ya, dan gula. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang pakan, tidak fokus pada membahas pakan, tapi kita melanjutkan yang kemarin, bagaimana caranya ternak ayam kampung itu supaya bisa untung saat kita diterjang atau diterpa oleh mahalnya harga pakan. Kalau kemarin itu kan kita membahasnya fokus pada pakan alternatif. Nah, kali ini kita akan sedikit berbeda. Kali ini kita akan sharing terkait cara ternak supaya bisa untung. Jadi cara ternaknya. Kita bukan sharing tentang pakannya, tetapi tentang ayamnya dan kandangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama, kita peternak pembesaran itu jangan salah memilih bibit. Bibit mahal sedikit, selisih mungkin 100.000 atau 200.000 per box. Menurut kami itu tidak masalah, asalkan performa pertumbuhannya memang benar-benar bagus, benar-benar jos. Oke, ini pakan basah kita sudah jadi. Ini terlihat sangat basah, sangat encer. Tapi ini kalau kita diamkan 10 hingga 15 menit nanti ini akan pas sendiri, karena pur ayamnya akan mengembang. Setelah ini kita akan pindah ke kandang dan kita tetap lanjutkan sharing-sharing kita. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kita sudah berada di kandang dan ayam-ayamnya sudah kelihatan ya, udah nggak sabar ini pengen minta makan. Pakan yang tadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah nggak terlalu encer juga ya, tapi masih sangat lembek. Ini ayam-ayam kita ini kalau makan pakan yang seperti ini, pencernaannya itu sangat cepat sekali. Ini nanti sebentar lagi pakannya habis, cepat dicerna dan mereka akan cepat lapar lagi. Kita kembali ke topik awal tadi. Yang pertama kita harus memilih bibit yang bagus. Harganya mahal sedikit itu tidak masalah, asalkan pertumbuhannya bagus. Ayamnya itu speed broodingnya memang bagus. Kalau mau dijadikan indukan ya produksinya itu yang harus bagus. Materi ayam pengisi kandang tidak boleh salah memilih jenis ayamnya. Itu nanti menjadi sebuah pondasi awal yang menentukan hasil akhir. Ketika teman-teman salah memilih bibitnya lama besar, mau dihantam pakai pakan berkintal-kintal atau bahkan berton-ton seperti itu ayamnya ya tetap tidak akan bisa cepat besar. Pakan itu memang berpengaruh, pakan adalah faktor yang sangat penting, tapi yang paling utama itu adalah genetik. Kalau sifat karakter ayamnya tumbuhnya lamban, mau pakannya bagus, sebagus apapun ya akan tetap susah. Seperti ayam kampung asli itu kita berikan full pur ya tetap tumbuhnya lambat. Tapi kalau sifat ayamnya atau genetik ayamnya memang
tumbuhnya cepat, maka diotak-atik pakai pakan apapun itu masih akan jalan. Lalu bagaimana jika ingin menjadi peternak mandiri? Peternak mandiri harus mempunyai induk yang bagus, harus mempunyai pajak yang bagus. Ada yang menyarankan sebaiknya kita tinggalkan saja yang namanya konsep dwiguna. Konsep dwiguna itu apa? Konsep dwiguna itu adalah indukan ayam yang bisa dijadikan sebagai ayam petelur sekaligus ayam pedaging. Nah, itu ada yang menyarankan mending kita tinggalkan. Sebaiknya kita pakai saja 2 galur yang berbeda. Yang pertama itu galur jantannya pakai pedaging, misal pakai bangkok, pakai pelung, atau apa saja yang ayamnya posturnya besar. Lalu betinanya kita gunakan fokus pada ayam jenis petelur. Betina yang posturnya besar, telurnya juga besar-besar dan juga telurnya banyak. Kalau kita peternak mandiri, kita juga harus menyeleksi berat telurnya. Makanya kualifikasi atau spesifikasi yang dikatakan induk berkualitas itu bukan hanya kencang telurnya saja, tetapi juga harus berat telurnya itu juga harus diperhatikan. Postur daripada indukannya juga diperhatikan. Kalau cuma kenceng telurnya saja, mohon maaf, ayam Arab itu pun juga telurnya kenceng, ayam Elba juga telurnya kenceng, tapi itu tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena satu, ayamnya terlalu kecil, kedua, berat telurnya juga terlalu kecil. Tidak akan mungkin dari telur kecil dan dari indukan ayam yang posturnya kecil itu nanti bisa melahirkan DOC yang nantinya memiliki postur besar. Pasti akan mengikuti indukannya yang berpostur atau berbadan kecil itu. Jadi memang indukan itu harus besar, telurnya juga yang dihasilkan harus besar. Setidaknya telurnya 50 gram ke atas itu sudah cukup bagus supaya DOC-nya nanti menetasnya besar-besar. Coba kalau DOC-nya sudah di angka 40-an gram, teman-teman nanti enak maininnya. Ayam speed broodingnya bagus, DOC-nya besar-besar, maka kita bisa main pakan racikan dan sebagainya. Jadi mulainya dari pemilihan bibit. Kemudian yang kedua adalah metode kandang. Metode kandang ini juga mempengaruhi bagus mana ayam dengan kandang box brooding atau dengan kandang lantai bawah. Ternyata banyak yang mengatakan, atau dari pengalaman teman-teman itu banyak yang menyatakan lebih bagus kandang box. Jadi baru menetas dihangatkan di box magic, lalu nanti pembesarannya juga tetap di kandang box atau kandang baterai, atau apalah istilahnya itu, pokoknya ditaruh di kandang box, tidak diumbar seperti itu. Kandang box seperti ini sangat mendukung sekali kawan-kawan. Ayamnya jarang bergerak, ayamnya jadi cepat besar, ayamnya enggak gampang sakit, dan merawatnya itu enak. Pokoknya kelebihannya itu banyak, tapi PR-nya atau kekurangannya adalah di manajemen kohenya. Kita harus rajin membersihkan kohe, membersihkan kotoran ayamnya. Atau bisa juga kita kalau males gitu, bisa kita taruh maggot BSF di bawah kandang supaya tidak bau. Itu nanti bisa kita pangkas media maggotnya seminggu sekali. Jadi lumayan, tidak harus membersihkan setiap hari. Oke, jadi supaya bisa untung dengan pakan full pabrikan sekalipun, kita harus pertama melakukan seleksi jenis ayam. Kita pakai ayam kampung yang sudah persilangan, pilih yang speed broodingnya bagus. Kalau masih mengandalkan ayam kampung asli, tentu tidak bisa dengan pakan full pabrikan. Kita gunakan ayam kampung persilangan itu tidak masalah, asalkan karakteristik daging kampungnya masih ada. Ketika ayam dibubut itu kulitnya tidak ngelupas.
ketika diungkep dagingnya juga tidak rontok. Karakter ayam yang seperti itu otomatis dagingnya tidak terlalu jelek, dagingnya juga keset. Nah, cara mengakalinya gimana supaya ayam kampung persilangan itu rasa dagingnya bisa lumayan gitu? Caranya ayam dipanen minimal 60 hari, minimal usia 60 hari. Kalau dipanen di bawah 50 hari, pasti rasa dagingnya kurang. Jadi minimal 60 hari. Biasanya itu rasa dagingnya sudah bagus. Apalagi kalau 70 hari atau 75 hari itu sudah biasanya sangat bagus, dagingnya sudah lebih enak. Selain masa panen, kita perhatikan juga asupan-asupan lain. Kita memakai jamu-jamuan. Ayam yang sudah kena jamu-jamuan, kena rempah-rempah, kunir, jahe, bawang putih, kemudian hijauan, itu rasa dagingnya lebih enak dibandingkan yang tanpa jamu-jamuan. Lalu yang kedua, untuk menangani harga pakan, kita bisa mengolor waktu panen dengan cara penggunaan pakan adukan sendiri atau pakan-pakan alternatif. Tapi sebenarnya ini sama saja, selisih keuntungannya itu tidak jauh berbeda. Tetap untung pakai pakan adukan sendiri, tapi tidak terlalu jauh dengan yang pakan pabrikan. Keuntungan dari pakan adukan yang menambahkan hijauan adalah rasa daging. Rasa dagingnya akan lebih enak. Kenapa? Karena ketika ayam kita panen lebih lama dengan pakannya yang lebih bervariasi, ada hijauannya, rasa dagingnya nanti pasti akan lebih nikmat. Jadi seperti itu teman-teman, ayam kampung terkenal rasa dagingnya enak karena ayam kampung itu kebanyakan diumbar liar. Otomatis ayam banyak bergerak, pertumbuhan massa ototnya, massa dagingnya juga akan bagus, rasa dagingnya jadi lebih enak dibanding dengan ayam yang dikurung, yang tidak pernah bergerak. Tapi pertanyaannya, di mana sejarahnya dengan kebutuhan pasar sebesar saat ini? Jika mengandalkan ayam kampung asli, tentu tidak bisa mensuplai kebutuhan daging ayam kampung. Mohon maaf, mungkin ada yang bilang KUB adalah ayam kampung asli. Mungkin benar, tapi itu tidak berlaku di semua daerah. Karena karakter dari ayam KUB ini hampir mirip seperti ayam petelur, bulunya itu agak tebal. Di daerah kami pun bahkan para bakul ayam itu kalau pegang ayam KUB keseringan itu disangkanya ayam joper, dan mereka menawar harganya ya disamakan dengan ayam joper karena mereka mengira itu ayam joper. Jadi percuma kita ngotot mengatakan ayam KUB, ini ayam KUB, ayam kampung asli, tapi kalau pasar tidak mengakuinya, pasar tidak menerimanya kan percuma. Pasarnya menawarnya memberi harga disamakan dengan ayam joper dan ayam-ayam kampung persilangan yang lainnya. Jadi mending sekalian aja kita pelihara yang memang ayam kampung persilangan yang pertumbuhan speed broodingnya cepat. Kalau bisa 60 hari panen. Kalau mau rasa dagingnya mirip ayam kampung, teman-teman bisa silangkan indukan-indukan kita itu dengan pacak atau jantan ayam-ayam tipe petarung seperti Bangkok, seperti Samo dan sebagainya. Nanti rasa dagingnya pasti jos. Kita harus pilih jenis ayam yang punya speed brooding. Tidak perlu kita terlalu mikirin rasa dagingnya bagaimana. Yang penting teman-teman cara merawatnya itu tadi. Kasih jamu-jamuan, kasih hijau-hijauan. Nanti silakan dirasakan. Tetap akan ada perbedaannya. Kecuali kalau harga di pasaran ada grade-nya. Misal ayam kampung asli yang dipelihara liar sekilo 80.000. Ayam grade B, ayam kampung persilangan yang dipelihara diliarkan 75.000.
Terus grade C, ayam kampung persilangan dipelihara pakai box, sekilo cuma 40.000. Nah, kalau seperti itu bisa kita pertimbangkan. Tapi nyatanya harga di lapangan itu selalu dipukul rata. Entah itu ayam KUB, entah itu ayam chopper, entah itu ayam apalah, dianggapnya itu adalah ayam kampung persilangan. Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu ada yang pakai grid, ya kami tidak tahu. Tapi yang ada di sekitar daerah kami yang ada itu dipukul rata. Oke, jadi intinya pembahasan kali ini tentang harga pakan yang terus naik. Kita butuh indukan yang berkualitas. Kita butuh bibit yang memiliki speed brooding. Asal ayamnya cepat besar, kita olah dengan strategi pakan seperti tadi, kemudian kita fasilitasi dengan tempat dia hidupnya dengan kandang tipe box atau baterai, maka ayam akan tumbuh besar. Kami ingatkan, jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi, karena di sana ada beberapa info menarik. Siapa tahu berguna bagi teman-teman semuanya. Di sana juga ada sebuah link bimbingan gratis, cara membentuk karakter dan pola pikir seorang pengusaha. Jika tertarik, silahkan klik saja, linknya ada di kolom deskripsi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, masukan, ataupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga saja nantinya ada para senior, para suhu yang berkenan membantu menjawabnya. Jadi siapapun boleh menjawab pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.